Seringkali muncul pertanyaan di dalam brand marketing. Yang pertama, apa yang membuat suatu brand itu menjadi kuat? Dan bagaimana membangun brand yang kuat? Untuk menjawab, maka diperlukan suatu konsep yaitu CBBE. Pendekatan konsep yang dilihat dari perspektif konsumen. Apakah seorang individu, seorang organisasi, dan untuk mengerti apa yang mereka perlukan dan dibutuhkan untuk membuat suatu produk dan program yang dapat memuaskan mereka agar marketing tersebut menjadi sukses. Ada 3 bahan dasar dari definisi ini. Yang pertama adalah differential effect, yaitu brand equity muncul dari perbedaan dalam respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan, lalu brand name dari produk dapat diklarifikasikan sebagai suatu komoditi. Persaingan yang terjadi pada komoditi ini yaitu hanya memakai strategi harga. Yang kedua adalah brand knowledge. Perbedaan tersebut adalah hasil respon konsumen knowledge tentang brand itu. Apa yang mereka pelajari, rasakan, lihat, dan dengar tentang brand sebagai pengalaman mereka seiring waktu. Mempengaruhi aktivitas marketing dalam perusahaan karena brand equity yang ada di dalam hati mereka dan pikiran mereka masing-masing. Yang ketiga, consumer respond to marketing. Respon konsumen yang berbeda, yang dimana brand equity direfleksikan di dalam persepsi, pilihan, dan tingkah laku yang ada di dalam aspek brand marketing. Misalnya, choice of brand, lalu respond to sales promotion. Brand as a reflection of the past. Jadi marketer sebaiknya menganggap seluruh beban atau dolar yang dikeluarkan bukan menjadi suatu beban yang sangat besar, tetapi sebaliknya menjadi suatu investasi. Karena mengapa? Karena konsumen merasakan, melihat, dan juga memiliki pengalaman pribadi dengan brand tersebut. Jika tidak didesain dengan baik, maka mungkin tidak akan menjadi investasi yang baik. Mungkin tidak membuat right knowledge di dalam konsumen itu. Yang kedua, brand as a direction for the future. Jadi brand knowledge yang marketer buat seiring waktu dapat mendikte apakah tepat atau tidak tepat arah ke depan untuk brand tersebut. Making a brand strong. Brand knowledge sebagai kunci yang membuat brand equity. Karena mengapa? Karena membuat perbedaan efek yang memicu brand equity tersebut. Lalu, the associate network memory model. Melihat dari memori sebagai jaringan dari notes atau catatan dan menghubungkan kepada link. Nah, notes ini mewakili pengumpulan informasi atau suatu konsep, sedangkan link mewakili kekuatan dari asosiasi di antara notes. Brand knowledge ada 2 komponen. Yang pertama adalah brand awareness, yang dimana berhubungan dengan kekuatan brand note or trace in memory. Jadi dapat mengukur sebagai kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasikan brand di bawah kondisi yang berbeda. Yang kedua adalah brand image. Brand image ini adalah persepsi konsumen tentang brand yang direfleksikan oleh brand asosiasi yang ada di memori konsumen. Nah, lalu brand asosiasi informasi notes ini terhubung dengan brand notes yang ada di dalam memori konsumen. Source of brand equity. Yang pertama adalah brand awareness. Brand awareness ini dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah brand recognition. Jadi kemampuan konsumen menerima paparan yang sebelumnya saat diberikan brand sebagai isyarat. Contohnya, jika kita pergi ke pusat perbelanjaan, maka kita akan melihat suatu brand, apakah kita akan mengenalnya, apakah tidak mengenalnya pada saat brand tersebut telah pernah diekspos. Yang kedua adalah brand recall, kemampuan mengembalikan kembali brand yang dari memori saat diberikan produk kategori. Misalnya, saat kita ingin makan pagi, lalu diberikan kategorinya adalah fast food, apakah kita mau pergi makan ke McDonald atau ke